Tanggal 16 April 2014, hari di mana sebuah perjalanan sekolah yang seharusnya seru malah berubah jadi mimpi buruk nasional. Hari ini kita akan coba bedah bersama, lapis demi lapis, anatomi kegagalan di balik tragedi Ferry Sewol. Angka ini bukan cuma statistik, ini adalah 304 nyawa, 304 harapan dan mimpi yang padam. Kebanyakan dari mereka itu anak-anak SMA yang perjalanannya harus berakhir dengan cara yang paling tragis. Penting banget buat kita pahami dari awal, ini bukan kecelakaan biasa. Ada yang bilang, dan ini ngena banget, bahwa ini adalah pembunuhan massal. Nah, kita akan telusuri gimana 3 hal, keserakahan, korupsi, dan kepengecutan bisa bersekongkol menenggelamkan kapal ini. Oke, kita mulai dari awal. Kita harus kenal dulu siapa mereka yang janjinya dikhianati, para siswa dari SMA Danwon. Buat anak-anak SMA ini, perjalanan ke Pulau Jeju itu harusnya jadi momen yang paling ditunggu-tunggu. Ya kan, kayak study tour yang bakal jadi kenangan seumur hidup. Tapi mereka nggak pernah tahu kalau mereka itu lagi berlayar lurus menuju maut. Bencana ini tuh nggak terjadi tiba-tiba. Ini lebih kayak bom waktu yang udah dirakit selama bertahun-tahun, di mana profit alias duit secara sistematis ditempatkan jauh di atas nyawa manusia. Coba nih lihat perbandingannya. Ini gila banget. Waktu masih di Jepang, kapal ini punya rekor keselamatan yang sempurna selama 18 tahun. Begitu pindah tangan ke Chong Haijin Marine di Korea Selatan, kapal yang sama dirombak total secara ilegal jadi peti mati terapung. Mereka nekat nambahin beban 239 ton di dek atas. Coba deh bayangin, ini kayak kita coba seimbangin pensil yang di atasnya ditaruh penghapus super gede. Goyang dikit, pasti jatuh kan? Nah, pusat gravitasi kapalnya jadi naik 51 cm, membuatnya jadi sangat-sangat gampang terbalik. Dan parahnya lagi, ini bukan karena mereka nggak tahu. Kapten aslinya udah teriak-teriak ngasih tahu manajemen. Kapal ini goyang banget nggak stabil. Tapi jawabannya apa? Dia malah diabaikan dan diancam pecat. Jelas kan? Ini bukan kelalaian, tapi keputusan sadar untuk mengorbankan keselamatan demi keuntungan semata. Malam sebelum kejadian, 15 April 2014, disinilah serangkaian keputusan gila diambil, mengubah kapal yang udah nggak stabil ini jadi bom waktu yang siap meledak kapan saja. Malam itu kabutnya tebel banget. Saking tebelnya, semua kapal lain batal berangkat. Tapi Sewol? Enggak. Di bawah komando kapten pengganti yang minim pengalaman, kapal ini dipaksa jalan. Karena apa? Lagi-lagi, jadwal dan keuntungan ngalahin akal sehat dan peringatan alam. Kalau kalian lihat manifestnya, ini udah kayak resep buat bikin bencana. Kargo dimuat lebih dari 2 kali lipat batas amannya. Ada 410 ton batangan besi yang dibiarin gitu aja tanpa diikat, siap geser kapan aja. Dan yang paling fatal, air balasnya, satu-satunya penyimbang kapal, malah sengaja dibuang buat ngakalin regulator. Mereka sengaja bikin kapal ini oleng. Nah, air balas ini kan fungsinya kayak pemberat di bawah kapal biar stabil. Pas airnya dibuang, sementara bagian atasnya berat banget, ya jadinya persis kayak piramida kebalik yang coba ngambang di air. Cuma tinggal nunggu waktu aja buat jatuh. Oke, sekarang kita masuk ke momen-momen paling krusial. Saat kapal akhirnya mulai miring, instruksi yang keluar dari pengeras suara malah jadi vonis mati bagi para penumpang. Jam 8.48 pagi. Satu belokan tajam jadi pemicunya. Kargo yang nggak diikat langsung bergeser, dan kapal miring parah dalam sekejap. Dan yang bikin miris, telepon darurat pertama itu bukan dari kru kapal, tapi dari seorang murid SMA yang ketakutan di dalam. Puncaknya, jam 9.35. Saat ratusan orang masih terjebak, sang kapten dan kru-kru pentingnya malah jadi orang-orang pertama yang kabur diselamatkan. Sementara para pengecut itu kabur menyelamatkan diri, mereka justru menyiarkan pengumuman ini berulang-ulang ke seluruh penjuru kapal. Jangan bergerak, tetap di tempat kalian. Perintah inilah yang dipatuhi oleh para siswa itu, dan tanpa mereka sadari, mengubah kabin mereka jadi kuburan massal. Karena nurut sama perintah itu, mereka terjebak. Di saat-saat terakhirnya, mereka cuma bisa kirim pesan-pesan yang bikin hati hancur. Penyelam yang akhirnya berhasil masuk ke kapal bahkan bercerita mereka menemukan jasad-jasad itu dengan jari-jari yang patah karena berusaha mencakar dinding untuk keluar. Pengkhianatan ini ternyata nggak berhenti cuma di kapten dan krunya. Waktu Ferry Sewol tenggelam, sistem di darat pun ikut-ikutan ambruk. Respon dari pihak berwenang itu bencana di atas bencana. Media ngasih berita bohong bilang semua siswa selamat, ini kan ngasih harapan palsu ke keluarga. Tim penyelam sukarela yang mau bantu malah dipersulit sama birokrasi. Dan yang paling gak masuk akal, intelijen negara malah dikerahkan buat mata-matain keluarga korban yang lagi berduka, bukan buat nyari anak-anak mereka.
Tragedi Sewol ini meninggalkan luka yang dalam banget buat masyarakat Korea Selatan. Ini jadi momen perhitungan yang menyakitkan saat mereka harus berhadapan dengan sistem yang tega mengorbankan anak-anaknya sendiri. Setelah itu, efek dominonya luar biasa. Kaptennya dipenjara seumur hidup, CEO perusahaannya ditemukan tewas, wakil kepala sekolah yang selamat karena nggak kuat menanggung rasa bersalah yang begitu besar, memilih untuk bunuh diri. Tapi dari duka yang mendalam ini, lahir juga kemarahan yang besar. Gerakan Pita Kuning muncul menuntut keadilan. Dan gelombang protes inilah yang pada akhirnya ikut andil dalam menjatuhkan Presiden Park Geun-hye. 3 tahun setelahnya, di tahun 2017, bangkai kapal Sewol akhirnya diangkat dari dasar laut. Lambungnya yang udah karatan, itu sekarang jadi monumen bisu, sebuah pengingat abadi akan trauma nasional dan pengkhianatan sistemik terhadap anak-anak muda yang polos. Jadi kisah feri Sewol ini bukan cuma tentang kapal yang tenggelam. Ini adalah pelajaran yang sangat mahal tentang apa yang bisa terjadi ketika sistem yang seharusnya melindungi kita, perusahaan, pemerintah, orang-orang yang punya kuasa, justru jadi penyebab kehancuran kita. Ini memaksa kita bertanya, berapa harga yang harus dibayar ketika sebuah masyarakat gagal total melindungi generasi mudanya?